Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Roslin Imran dengan NIM 4424200005. Saya dari kelas A dengan program studi S1 Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengolahan emas dengan sistem Merrill-Crowe. Di mana yang pertama itu proses Merrill-Crowe, di mana adalah proses pengambilan atau recovery emas perak dari larutan kaya dengan menggunakan serbak zinc. Dasar penggunaan metode ini adalah afinitas elektron logam zinc jauh lebih tinggi terhadap cyanida daripada logam emas dan perak. Maka logam emas dan perak akan mengendap dan digantikan oleh zinc yang larut. Kemudian preparasi sampel di mana untuk mempersiapkan sampel yang akan dianalisis atau diuji ke tahap selanjutnya. Adapun tahap untuk preparasi sampel ini di mana yang pertama menimbang sampel emas yang telah diperoleh, kemudian sampel didestruksi atau dilarutkan dengan menggunakan aqua regia, di mana campuran HClPK dan HNO3 dengan perbandingan 3:1 sebanyak 50 ml. Selanjutnya itu campuran dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit, kemudian disaring. Untuk proses Merrill-Crowe di mana yang pertama itu clarifying, di mana adanya bahan partikel halus yang tersuspensi dalam larutan, terutama lempuk dan silikat koloid yang dapat mengurangi efisiensi pengendapan. Kemudian untuk menghilangkan partikel yang tidak diinginkan, larutan unclarified disaring dengan press filter dan partikel akan menempel dan menggumpal pada disk filter dan terdapat DE. Kegunaan DE ini untuk menangkap partikel padat dan nantinya larutan kaya akan menjadi semakin jernih. Kemudian yang kedua, deaerator, di mana proses deaerasi yang dilakukan dalam vakum deaerator untuk menghilangkan oksigen dari larutan. Proses ini bertujuan untuk mencegah pelarutan kembali presipitat emas dan perak serta pelarutan serbuk seng oleh oksigen yang dapat meningkatkan konsumsi seng. Kemudian proses yang ketiga di mana zinc precipitation, di mana proses sementasi menggunakan serbuk seng dan dilakukan dalam larutan kaya. Sementasi emas dan perak dengan serbuk seng merupakan proses elektrokimia yang dimana dilanjutkan dengan reaksi anodik dan katodik lokal. Metode ini dimanfaatkan sifat keelektronegatifan unsur dalam larutan cyanida. Pada tahap ini terjadi reaksi sementasi di mana 2Zn tambah 2NaAu Cn tambah 4NaCN tambah 2H2O menghasilkan 2AU tambah 2NaOH tambah 2Na2Zn Cn 4 kali tambah H2O. Kemudian proses yang keempat di mana filter press setelah dilakukan sementasi dengan bantuan serbuk zinc menghasilkan larutan dan endapan yang kemudian dipisahkan di dalam filter press. Dalam operasi ini, proses akan memiliki beberapa filter yang ditekan secara paralel, sehingga satu filter dapat dibersihkan sementara yang lain tetap beroperasi. Sedangkan larutan yang sudah dipisahkan dikembalikan ke proses leaching atau pelindian. Larutan ini biasa disebut dengan Barren solution atau larutan Barren. Kemudian acid waste, di mana asam sulfat pekat, cake produk proses Merrill-Crowe masuk ke proses acid waste, kemudian menghasilkan gas SO2 dan larutan CO2+, SO42-, dan H2O. Pada cake produk proses Merrill-Crowe banyak mengandung tembaga sehingga mengurangi kadar emas pada door bullion yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena pada deret Clenol terdapat dua logam yang dalam larutan kaya memiliki kandungan selain emas atau AU dan perak Ag yang berada pada sebelah kanan unsur zinc yang tentunya akan terendapkan dalam proses Merrill-Crowe yang nantinya akan mengganggu kemurnian dari bullion sebagai produk akhir proses. Proses acid waste dimaksudkan untuk menghilangkan unsur yang tidak diinginkan, yaitu ada dalam cake. Kemudian pencucian dengan asam, di mana cake dari proses
Meryl Crow tadi yang masih banyak mengandung tembaga sebelum dilakukan proses peleburan terlebih dahulu diproses dalam tangki H2S, di mana proses peleburan dilakukan dengan menggunakan asam yang bisa melarutkan tembaga, yaitu asam sulfat pekatanas, di mana reaksinya yaitu Cu solid tambah 2H2SO4 aquit menghasilkan Cu2+ tambah SO4 2- tambah SO2 gas tambah 2H2O aquit. Kemudian proses Meryl Crow untuk pengolahan gas CO2, di mana gas hasil dari proses H2S tadi, gas berbahaya dilepaskan ke udara, akan tetapi dapat digunakan kembali apabila diolah dengan benar. Pengolahannya itu dilakukan dua cara, yaitu yang pertama, oksidasi katalik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis dilakukan dengan cara gas dari ruang H2S dialirkan ke dalam konventer. Kemudian yang kedua itu absorpsi gas SO3, di mana di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfur dengan konsentrasi 98,99% yang diatur di ATPAM tank. Kemudian asam yang digunakan pada proses H2S ini di mana larutan asam sulfat. Kemudian dalam proses Meryl Crow itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu banyak digunakan untuk proses recovery logam berharga di larutan. Kemudian Meryl Crow ini memiliki kekurangan di mana kandungan emas yang diekstraksi dari metode ini berkadar rendah dan masih membutuhkan treatment lain untuk proses selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu saya dapat menyimpulkan dari proses Meryl Crow ini di mana salah satu metode recovery emas yang paling banyak digunakan saat ini, namun metode ini masih memiliki kekurangan di mana dalam hal kadar emas yang rendah dikarenakan kandungan tembaga setelah proses yang tinggi. Dan kekurangan dari metode Meryl Crow ini masih dapat diminimalisir dengan menggunakan metode asid atau asam, di mana proses ini cukup efektif dapat melarutkan tembaga pada cake dengan menggunakan asam sulfat. Oke, baik, itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.